Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian HKBP Pardamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang menyertai kami sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan hati dan pikiran kami untuk melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia 30 ayat 17. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Israel yang dihukum oleh Tuhan, tentu mereka memiliki identitas yang sangat buruk di hadapan orang lain. Orang yang terhukum pasti terkucilkan. Mereka sampai dikatakan sebagai orang-orang buangan, orang yang dibuang, orang yang dikucilkan, tentu merasa sangat terhina. Oleh karena itu, umat Israel yang merasa mereka ditinggalkan oleh Tuhan, tentu menorehkan luka yang sangat dalam bagi mereka. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja. Tuhan menghukum mereka karena Tuhan menghendaki kebaikan bagi mereka, supaya mereka memahami dan mengetahui siapa Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Siapa Tuhan yang telah memilih mereka menjadi umat pilihannya. Tentu konsekuensi sebagai umat pilihan ini ada, karena mereka terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Jika mereka mau menjadikan Tuhan Allah menjadi Tuhan mereka, dan mereka menjadi umatnya. Di dalam perjanjian itu, ketika umat tidak lagi melakukan yang disepakati sesuai dengan perjanjian itu, tentu Tuhan juga akan menghukum mereka, dan Tuhan juga akan memperbaiki mereka sampai mereka mau tunduk dan taat kepada Tuhan, sampai mereka dibentuk menjadi umat pilihan Tuhan yang sebenarnya, yang memuliakan nama Tuhan, yang memuji nama Tuhan, dan tentunya semua tindakannya menjadi berkat bagi setiap orang. Dan itulah yang menjadi pegangan umat pilihan Tuhan. Sebagaimana kita sebagai orang percaya juga demikian. Tentu konsekuensi kita sebagai orang percaya itu ada. Ketika firman Tuhan menjadi kebenaran dalam hidup kita, dan itu menjadi tatanan bagi hidup kita. Ketika kita mendapatkan hukuman atas apa yang kita perbuat tidak sesuai dengan tatanan kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai orang percaya, tentu kita akan terkena hukuman. Mungkin hukuman Tuhan tidak langsung begitu saja, tapi hari penghakiman Tuhan akan ada pada kita, sesuai dengan tatanan dan aturan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan yang telah ditetapkan. Setiap kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, setiap kita mempertanggungjawabkan perbuatan dan juga setiap aktivitas kita di hadapan Tuhan, maka setiap orang yang hidup di dalam Tuhan tentu harus mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat kita senantiasa menjaga diri kita, senantiasa memagari diri kita, menahan diri kita, menguasai diri kita untuk melakukan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan disitulah kehidupan orang percaya dapat terlihat, sehingga tidak ada lagi orang mencemooh kita, bahwa kita adalah seorang pendosa, bahwa kita adalah seorang penipu, pembohong, penjina, dan lain sebagainya.
Tetapi kebenaran Tuhan akan menuntun kita, memperbaiki diri kita, mengkoreksi diri kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Mungkin hukuman Tuhan itu sangat menyakitkan. Orang yang terkena hukum siasat gereja itu sangat menyakitkan. Orang yang diberitahu kesalahan itu sangat menyakitkan. Tapi jika itu kita hidupi sebagai jalan Tuhan untuk memperbaiki dan mengingatkan kita tentang kehidupan kita yang kelam, tentang kehidupan masa lalu kita yang salah, tentang kehidupan kita yang jahat, sehingga kita mampu untuk mengakui itu di hadapan Tuhan, memperbaiki diri kita, maka kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Tentu itu juga yang dirasakan oleh umatnya Israel, yang dibuang, yang dihina, dicemooh oleh orang-orang lain, bahkan bangsa-bangsa lain. Tetapi itu tidak membuat Tuhan meninggalkan mereka. Justru Tuhan menolong mereka, sehingga mereka boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, sebagaimana itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana umat pilihan itu menjadi ahli waris kerajaan surga. Bagaimana orang-orang percaya masuk ke dalam jalan keselamatan. Dan itu juga yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang kita percayai sebagai jalan kebenaran dan hidup di tengah-tengah hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan yang mengingatkan kami ya Tuhan, tentang betapa Engkau peduli kepada kami, sehingga Engkau membentuk kami. Mungkin ya Tuhan kami merasa seperti dikucilkan. Mungkin kami ya Tuhan merasa seperti dibuang karena kami telah berdosa terhadap Engkau. Karena kami telah melakukan kesalahan. Namun Engkau ya Tuhan mengajar kami supaya kami boleh mampu mengakui dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh dipulihkan, dikembalikan, dan kami boleh dibentuk kembali menjadi bagian yang Kau kehendaki, yang seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya itu ya Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh sebaik-baiknya melakukan segala sesuatunya untuk puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.